Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk, mereview tugas Anda yang kemarin ya, tugas 4 yaitu menurunkan KD menjadi IPK dan juga indikator soal. Nah, sebelum saya review, tugas Anda, sebelumnya ini saya akan memberikan beberapa informasi yang berhubungan dengan tugas yang akan atau yang akan Anda revisi nanti gitu ya. Semoga ini informasi yang saya berikan ini bisa sedikit membantu Anda untuk merevisi tugas nantinya. Baik, informasi yang pertama adalah berkenaan dengan bagaimana merumuskan indikator dari kompetensi dasar. Saya kira ini bukan informasi baru lagi ya untuk Anda ya, tapi bisa disimak siapa tahu Anda kemarin sempat lupa atau ada informasi yang terlewat sehingga masih ada beberapa tugas yang saya rasa itu masih kurang seperti itu. Baik, yang pertama ini dulu ya, pengertian indikator pembelajaran. Nah, sebetulnya indikator itu saya yakin semuanya sudah tahu pengertiannya apa. Jadi indikator ini bisa kita artikan sebagai perilaku yang dapat diukur ya, kata kunci di sini. Perilaku yang dapat diukur dan atau dapat diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Ada beberapa kata kunci dari pengertian ini yang nanti bisa Anda kaitkan dengan tugas Anda ya. Apakah tugas Anda itu sudah mencakup kata kunci ini atau belum? Yang pertama adalah perilaku yang dapat diukur. Nah, perilaku yang dapat diukur ini ditunjukkan dengan kata kerja operasional. Nah, kemudian menunjukkan ketercapaian KD, ya, menunjukkan ketercapaian KD. Jadi kalau indikator itu ya bisa dikatakan perilaku-perilaku yang bisa dikatakan runtut atau hierarkis ya, yang berujung pada tercapainya sebuah KD. Jadi bunyi indikator itu tidak sama dengan bunyi KD, gitu ya. Karena indikator ini adalah perilaku untuk ya, tujuannya adalah untuk KD-nya itu. Nah, ketika merumuskan indikator, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Nah, ini ya. Yang pertama, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KI dan KD. Nah, indikator yang dikembangkan itu harus menggambarkan hierarki kompetensi. Ya, artinya eh, bunyi KD-nya itu dijadikan sebagai patokan kognitif tertinggi seperti itu. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Mohon maaf saya agak flu ya, jadi mungkin suaranya agak bindeng. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan adalah indikator itu harus mengakomodasi karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan ini ya kata kerja operasional yang sesuai ya. Jadi sebelum Anda itu merumuskan indikator, Anda harus menganalisis dulu gitu. KD ini cakupan kognitifnya itu C berapa? C1 kah, C2 kah, gitu ya, C3 dan kemudian nanti kata kerja operasionalnya itu disesuaikan. Gitu ya. Kemudian rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan atau psikomotor. Baik. Nah, ini ya secara konkretnya begini. Kriteria yang dapat dilakukan dengan menganalisis kata kerja operasional yang digunakan oleh KD. Nah, apabila tingkat kompetensi pada KD sampai pada level 2, jadi ini ya harus dianalisis dulu KD-nya itu tingkat kompetensinya itu sampai mana gitu.
Kalau misalnya KD-nya itu hanya sampai level C2, maka indikator yang dikembangkan itu harus mencapai kompetensi C2, hierarkisnya C1 dan C2, begitu. Tidak boleh melebihi itu. Tidak boleh keluar dari konteks KD-nya, gitu ya. Nah, ketika mengembangkan indikator dengan cara ini, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendidik harus menghindari penggunaan tingkat kompetensi yang tumpang tindih, gitu ya. Jadi tingkat kompetensinya yang dibuat itu ya di indikatornya itu dilakukan secara hierarkis, mulai dari tingkat kompetensi termudah sampai tersulit, gitu ya. Tadi ya seperti misalnya tertingginya itu ternyata C2, berarti ya indikator pertama itu C1 dulu, baru C2 maksimal, itu tidak boleh kemudian kok indikatornya sampai dengan C3 apalagi sampai C6, tidak boleh, tidak sesuai ya dengan cakupan dan kedalaman materinya, tidak sesuai kalau seperti itu. Contohnya begini. Ini netral ya, contohnya kelas 5 SD. Ini KD-nya misalnya membandingkan isi 2 teks yang dibaca dengan membaca sekilas. Ini kan tingkat kompetensinya C2, membandingkan ya. Jadi nanti indikatornya ya mengidentifikasi, menjelaskan, nah baru nanti membandingkan C1, C1 dan C2. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang berkait dengan masih dengan tugas Anda, selain menurunkan KD menjadi IPK, berikutnya adalah menurunkan kembali menjadi indikator soal. Nah, indikator soal tersebut ini kemarin sudah kita buat dalam format kisi-kisi soal ya. Jadi Anda sudah langsung membuat format kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi itu apa sih? Nih ya, jadi kisi-kisi itu merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan ruang lingkup dan petunjuk dalam menulis soal. Jadi dasar menulis soal itu ya dari kisi-kisi ini. Makanya kisi-kisi ini dijadikan sebagai langkah pertama Anda. Jadi kalau langkah pertamanya ini jangan sampai salah. Kalau langkah pertama salah nanti sampai akhirnya salah semuanya gitu ya. Nah, kriteria kisi-kisi yang baik itu bagaimana? Yang pertama, itu kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Nah, kemudian komponen-komponennya itu diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Kemudian materi yang hendak ditanyakan itu dapat dibuat soal. Ya, artinya dapat dibuat soal ini konteksnya kita ke HOTS ya. Ini format kisi-kisi yang lama, kalau format kisi-kisi yang baru sesuai dengan di tugas Anda. Jadi ini untuk Salidia yang bagian ini silahkan diabaikan saja. Saya lupa tadi belum dihapus ya. Nah, ada satu bagian ya di dalam kisi-kisi tersebut yaitu merumuskan indikator soal. Mungkin Anda sudah baca juga di bahan ajar yang sudah kami bagikan pada Anda. Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas, ini mungkin sedikit informasi yang bisa lebih membuka pikiran Anda, gitu ya. Indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang dikehendaki. Kegiatan perumusan indikator soal itu merupakan bagian dari kegiatan penyusunan kisi-kisi. Nah, untuk merumuskan indikator dengan tepat, guru itu harus memperhatikan materi yang akan diujikan. Ya, kuncinya di sini ya, materi yang akan diujikan. Kemudian indikator pembelajaran IPK-nya ya, kompetensi dasar dan juga standar kompetensi. Nah, indikator yang baik itu dirumuskan dengan singkat dan jelas. Syaratnya ini yang pertama menggunakan kata kerja operasional, menggunakan satu kata kerja operasional untuk soal objektif dan satu atau lebih kata kerja operasional untuk soal uraian atau tes perbuatan. Kalau uraian dan perbuatan kan memang boleh lebih dari satu ya, tapi baiknya satu aja. Dapat dibuatkan soal atau pengecohnya untuk soal pilihan ganda. Nah, penulisan indikator yang lengkap itu ada 4 unsur ya. Kalau untuk IPK urutannya itu adalah A, B, C, D. Ya. Yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Jadi kalau misalnya mau menuliskan IPK ya siswa atau peserta didik. Tapi kalau sekarang menggunakannya siswa ya. Siswa, kemudian perilakunya apa?
ya. Kondisi yang diberikan ini kaitannya dengan teksnya, degree tingkatan yang diharapkan. Jadi misalnya siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi dengan tepat. Nah, itu indikator pembelajaran. Nah, kalau indikator soal urutannya itu bukan A, B, C, D, melainkan C, A, B, D. Jadi C dulu, condition dulu. Ya, kalau menulis indikator soal, terutama soal bahasa Indonesia, itu selalu diawali dengan condition. Atau condition ini bisa diartikan dengan stimulus. Ya, jadi kalau ini sambil Anda sambil Anda membayangkan ketika dulu Anda mengerjakan soal bahasa Indonesia. Apakah ada soal bahasa Indonesia itu yang menanyakan apakah yang dimaksud dengan teks deskripsi? Apakah pernah ada soal seperti itu? Tidak ada ya. Soal bahasa Indonesia itu semuanya adalah soalnya itu sifatnya HOTS, penalaran tingkat tinggi. Jadi tidak akan ditemukan soal-soal yang kaitannya dengan teori. Jadi misalnya apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, apakah ciri-ciri teks deskripsi itu tidak akan muncul ya. Yang ada adalah anak itu dikasih stimulus yang berisi kutipan teks, kemudian anak diminta untuk menjawab pertanyaan yang dikaitkan dengan stimulus. Bisa misalnya menganalisis karakteristik bahasa atau menggali informasi gitu ya, atau penalaran yang lain. Yang pasti tidak mungkin ditanyakan berkaitan dengan teori, itu tidak mungkin. Nah, ini contoh ya. Diperdengarkan sebuah pernyataan pendek dengan topik belajar mandiri. Ini C-nya ya, diperdengarkan sebuah pernyataan pendek dengan topik belajar mandiri, itu condition-nya. Peserta didik atau siswa, ini A-nya, dapat menentukan pernyataan yang sama artinya, itu behavior-nya, degree-nya itu dengan tepat gitu. Nah, ini soalnya soal dibacakan atau diperdengarkan hanya satu kali, kemudian peserta didik memilih dengan tepat satu pernyataan yang sama artinya. Soalnya adalah Harry harus masuk kelas pukul 7, tetapi dia datang pukul 8 pagi. Lembar tesnya berisi pilihan sebagai berikut. Nah, ada kuncinya juga. Nah, untuk langkah penyusunan butir soal sendiri, ini ya, nanti ketika misalnya Anda setelah selesai menyusun kisi-kisi berikutnya, ini untuk menyusun butir soal itu ada 12 langkah ya, yang nanti akan kita praktikkan bersama-sama. Yang pertama adalah menentukan tujuan tes. Menentukan tujuan tes ini penting ya, jadi menentukan tujuan tes ini bisa mempengaruhi jenis soal yang nanti akan Anda pilih. Misalnya begini, oh, saya ini tujuan tesnya besok adalah untuk mengukur apakah anak itu paham KD yang saya ajarkan atau belum. Oh, berarti jenis tes yang saya pilih nanti adalah ulangan harian, misalnya gitu, bentuknya pilihan ganda. Atau misalnya tujuan tesnya adalah saya itu ingin mengetahui kemampuan awal peserta didik saya sebelum saya menerangkan. Oh, berarti nanti bentuk tesnya misalnya lisan, tanya jawab mengenai konsep, misalnya seperti itu, ya kan? Jadi tujuan tes ini menentukan jenis soal yang nanti mau diberikan kepada siswa. Kemudian menentukan kompetensi yang akan diujikan. Jadi KIKD-nya itu apa? Ya, kemudian menentukan materinya dulu. Jadi kenapa kok di kisi-kisi itu ada materinya? Karena materi ini adalah cakupan ruang lingkup yang nanti mau diujikan ke anak. Jadi materi ini penting ya. Misalnya nanti Bu Rena kok mereview loh, Bu, hanya materi aja kok direview gitu ya. Karena ini penting ya, Anda harus paham cakupan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk menuntaskan sebuah KD gitu. Nah, kemudian menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk penilaiannya. Jadi misalnya ini mau dibuat soal pilihan ganda kah, atau uraian kah, atau perbuatan kah, gitu ya. Kemudian menyusun kisi-kisi, lalu menulis butir soal, memvalidasi butir soal, ya, merakit menjadi perangkat tes, kemudian menyusun pedoman penskoran,
uji coba butir soal, analisis butir soal, baik secara kuantitatif, ya tadi sudah kualitatif, sekarang kuantitatif, kemudian perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Nanti baru bisa menjadi sebuah soal yang utuh dan valid begitu. Prosesnya masih panjang ya. Ini Anda baru sampai ke langkah ke-5. Baru langkah ke-5 dan menuju langkah ke-6. Nah, sekarang kita review tugas Anda. Ada beberapa hal sebelum kita review, saya ingin mengungkapkan ini ya. Saya mereview ini tugas contoh-contoh yang saya review ini saya ambil dari tugas Anda, tapi memang tidak saya tampilkan namanya ya. Kalau misalnya kebetulan Anda adalah orang yang beruntung di review tugasnya di sini, sehingga nanti Anda bisa lebih mudah memperbaiki, ya, ya tidak masalah, nanti silakan diperbaiki sesuai dengan masukan. Kalau misalnya Anda ternyata kok mungkin hasil pekerjaan Anda belum masuk review ini, tapi sejenis ya kesalahannya, nanti bisa dilihat saya salahnya di mana, harusnya diperbaiki seperti apa. Karena kesalahan-kesalahan yang saya ambil atau saya review ini hampir semua anak itu memiliki kesalahan ya. Ada yang semuanya salah, ada yang beberapa poin salah gitu ya. Jadi setiap orang itu beragam kesalahannya, tidak sama. Nah, nanti silakan Anda analisis ya kesalahan Anda itu di mana, kemudian baru Anda revisi sesuai dengan kekurangan tugas Anda masing-masing. Nah, kalau misalnya Anda bingung, nanti Anda bisa langsung bertanya kepada saya, disertai dengan data ya, artinya Anda memfotokan tugas Anda, kemudian ditanyakan apa yang belum jelas seperti itu. Baik. Kesalahan umum. Yang pertama, merumuskan IPK itu tidak tuntas ya. Cirinya apa? Cirinya itu adalah bunyi rumusan IPK itu sama seperti KD. Ya. Tadi sudah saya ungkapkan di awal bahwa IPK itu merupakan atau indikator pembelajaran itu merupakan jabaran atau kriteria kelulusan, ya kan, kriteria kelulusan KD. Jadi dibuatnya itu adalah berjenjang mulai dari kemampuan yang paling ringan ke hierarkis ya, dari kemampuan yang paling ringan ke kemampuan yang paling tinggi itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan isi KD-nya. Ini contoh kesalahannya ya. Contoh kesalahannya begini. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Nah, IPK-nya siswa mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi hikayat. Nah, ini seperti ini masih kurang ya, artinya tidak tuntas. Kalau misalnya IPK-nya seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan oleh siswa gitu loh. Mengidentifikasi itu nanti caranya bagaimana gitu. Hal-hal apa yang harus dilakukan anak. Baiknya bagaimana gitu ya. Buat IPK dengan rincian materi yang dapat menuntaskan KD. Jadi misalnya ya. Misalnya begini, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Materinya apa sih gitu ya? Untuk mengidentifikasi materi ini, kalau Anda kurang PK gitu ya, atau kira-kira Anda takut analisis materinya salah, Anda bisa buka di silabus ya. Kalau Anda tidak punya, boleh minta pada saya atau boleh mengunduh cari di Google banyak begitu ya. Siswa mampu mendata nilai-nilai, pokok-pokok isi, dan karakteristik dalam hikayat. Jadi di sini ada kata kerja operasionalnya. Di sini kalau KD-nya kan mengidentifikasi nilai-nilai. Kalau mengidentifikasi nilai-nilai itu wujudnya seperti apa? Anak itu diminta untuk apa sih gitu. Nah, di sini. Jadi maksudnya adalah siswa itu diharapkan mampu ini mendata nilai-nilai. Jadi nilai-nilai apa sih yang ada di dalam hikayat gitu kan. Nah, ini kan ada 3 hal pokok nih sebenarnya, ada nilai-nilai, pokok-pokok isi dan juga karakteristik. Ini bisa dibuat tiga IPK. Jadi IPK yang pertama ini ya, siswa dapat mendata nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat secara lisan dan tulis gitu ya, baik secara lisan maupun tulis. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendata pokok-pokok isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mendata atau menemukan karakteristik gitu ya,
hikayat baik lisan maupun tulis begitu. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering dilakukan atau yang terjadi ini, merumuskan IPK itu tidak spesifik ya. Cirinya apa? Sulit untuk membayangkan materi apa sih yang nanti mau disampaikan gitu ya untuk menuntaskan IPK. Jadi kalau misalnya Anda lihat IPK Anda itu masih masih apa ya? Masih kebingungan untuk menentukan nanti materinya apa nih kalau kayak gini. Itu berarti IPK Anda itu kurang spesifik ya. Contoh kesalahannya begini. Ini contoh KD 31, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Nah, ini IPK-nya hanya satu aja, yaitu menentukan isi pokok laporan hasil observasi. Duh, kalau seperti ini nanti kira-kira tuntas tidak ya nanti ya anak ya, gitu. Nah, ini kurang spesifik. Harusnya bagaimana gitu ya? Baiknya begini. Jadi caranya gini, untuk dapat mengidentifikasi teks ya, Anda bisa ini membayangkan ya atau mengira-ira langkah apa atau materi apa yang diperlukan untuk menuntaskan KD itu. Nah, di sini Anda kalau misalnya tidak bisa mengidentifikasi dengan konkret atau real gitu ya atau spesifik, Anda bisa lihat silabus untuk memastikannya. Kalau tidak punya silabus, ya Anda boleh melihat buku teksnya juga boleh begitu. Nah, misalnya begini. Ini tadi ya yang 31 ya, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. IPK yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian IPK yang kedua, menentukan kata sebagai ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca. Kalau seperti ini memang sudah spesifik ya Bu ya. Bisa kita lihat misalnya IPK yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca. Ini berarti materinya apa? Materinya berarti ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi ya, ciri-ciri teks deskripsi, ciri-ciri umum. Dari isi bagaimana gitu, dari tujuannya, ciri deskripsi itu bagaimana gitu. Jelas kan? Kemudian yang kedua, menentukan kata sebagai ciri teks deskripsi ini berarti materinya apa Bu? Materinya berarti apa? Karakteristik ini ya, karakteristik bahasanya. Misalnya kata benda, kemudian kata apa lagi, kata apa lagi, kata apa lagi gitu yang menjadi ciri dari teks deskripsi. Kemudian yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Ini berarti materinya apa Bu? Jenis-jenis teks deskripsi, misalnya ada teks deskripsi spasial, ada personal, atau teks deskripsi apa lagi, begitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya ini ya, rincian materi itu tidak sesuai dengan indikator. Nah, cirinya apa? Ini biasanya untuk KD keterampilan ini sebagian besar yang saya temukan ya. Artinya mungkin saja ada KD pengetahuan yang juga rincian materi tidak sesuai dengan indikator gitu. Nah, ini tapi sebagian besar yang saya temukan itu kebanyakan adalah pada KD keterampilan, tapi tidak menutup kemungkinan di KD pengetahuan juga ada gitu ya. Nah, ini misalnya siswa mampu menuliskan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur teks berita. Materinya apa? Struktur teks berita. Nah, apakah nanti kemudian ketika anak itu diberikan materi struktur teks berita yang pertama misalnya headline, yang kedua misalnya apa, yang ketiga apa gitu. Apakah kemudian siswa itu bisa mendata dan informasinya? Kan tidak, ya. Kita harus merinci ya. Jadi kalau siswa mau menuliskan data dan informasi berarti nah ini ya materinya apa? Yaitu langkah-langkah menuliskan berita yang bersumber dari data dan informasi yang telah diperoleh gitu. Nah, caranya bagaimana tadi ya? Bisa cek silabus atau lihat kata kerja operasional yang Anda pakai di IPK Anda itu ya.
Jadi kalau menuntut kinerja ya usahakan materinya disampaikan itu langkah kerja seperti itu. Jadi kalau tadi ya mampu menuliskan, ini berarti ya langkah menuliskan begitu. Oke. Nah, kemudian contoh lain ini misalnya di tadi pengetahuan. Ini siswa mampu menguraikan informasi dari teks deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Materi yang teks deskripsi. Apakah kalau bisa ditampilkan teks deskripsinya kemudian anak itu bisa menguraikan informasi? Ya kan tidak. Ya, informasi apa gitu, bagaimana caranya ya. Nah, ini kita harus menguraikan juga ya. Langkah menguraikan atau mengidentifikasi informasi itu caranya bagaimana gitu. Nah, kemudian ini kesalahan berikutnya ya. Ini berkenaan dengan indikator soal yang tidak memenuhi level kognitif soal HOTS. Nah, cirinya bagaimana? Yaitu soalnya itu terlalu teoretis yang bisa dijawab dengan menghafal materi. Misalnya, siswa ini contoh kesalahannya nih ya. Siswa mampu menguraikan informasi dari teks deskripsi tentang objek yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, indikator soal yang dibuat itu seperti ini. Disajikan teks deskripsi, peserta didik menentukan 3 ciri isi teks deskripsi. Disajikan teks deskripsi, peserta didik mampu menentukan 2 tujuan teks deskripsi. Nah, ini kan ciri dan tujuan teks deskripsi itu kan level kognitifnya kan level C1 ya, yaitu mengingat, ya tidak. Tanpa diberikan stimulus pun ya, anak itu kan sudah tahu, oh ini cirinya ini, ya kan, kemudian tujuannya ini. Jadi soal-soal seperti ini tidak cocok dijadikan sebagai soal evaluasi, tidak cocok dijadikan sebagai soal untuk mengukur tingkat level kognitif HOTS-nya, ini tidak cocok gitu ya. Jadi nanti direvisi ya. Nah, ini baiknya bagaimana? Bayangkan dulu soal yang mau dibuat, soal apa yang mau Anda buat, itu Anda bayangkan dulu. Jadi ketika misalnya tadi ya di sini ya, ketika Anda buat indikator, disajikan teks deskripsi, peserta didik menentukan 3 ciri. Ada teksnya, kemudian ciri dari teks deskripsi ya, 3 ciri teks deskripsi adalah gitu kan. Itu kan tanpa harus membaca teksnya kan anak sudah bisa menjawab, ya tidak, ya kan? Jadi bayangkan dulu soal yang mau dibuat itu seperti apa. Kira-kira nanti anak itu menjawabnya perlu nalar atau tidak? Perlu mikir dulu apa enggak? Atau bisa langsung menjawab dengan mengingat-ingat saja? Kemudian ini analisis, kira-kira kalau wujudnya seperti ini yang Anda bayangkan tadi, apakah anak itu dalam proses menjawabnya itu butuh bernalar atau cukup mengingat saja? Gitu. Kalau anak itu butuh proses bernalar, kemudian membandingkan, kemudian mencari secara rinci di teksnya kayak gitu, artinya stimulusnya terpakai, itu bisa Anda pakai. Tapi kalau hanya cukup mengingat dan tanpa stimulus itu anak sudah bisa menjawab, nah itu hindari ya. Berarti jangan dipakai soal seperti itu ya. Artinya begini, stimulus itu kan gunanya adalah untuk apa sih ya? Kayak pemanasannya anak gitu loh ya. Proses anak itu berpikir dari stimulus itu, dia harus mencari jawabannya itu dari stimulusnya itu. Jadi stimulusnya terpakai. Kalau stimulusnya tidak terpakai, ya percuma ada stimulus gitu ya. Jadi Anda harus membayangkan dulu. Misalnya begini, disajikan kutipan teks deskripsi karena apa namanya teks deskripsi misalnya satu bacaan itu panjang, jadi hanya kutipan saja, ya tuliskan kutipan teks deskripsi seperti itu. Jangan sajikan teks deskripsi gitu ya. Siswa dapat menemukan informasi yang terdapat dalam teks tersebut dengan tepat. Nah, ini sesuai dengan ini ya tadi ya, dengan IPK-nya yang ini ya, menguraikan informasi. Sesuaikan saja ya. Kemudian kesalahan berikutnya berkaitan dengan indikator soal lagi ya. Indikator soal tidak sesuai dengan KD dan IPK. Jadi cirinya apa?
cirinya adalah indikator soal itu keluar dari konteks materinya. Jadi nggak nyambung ya sama materinya. Contohnya seperti ini. Contoh kesalahannya. Siswa mampu menguraikan informasi dari teks deskripsi tentang objek dan seterusnya gitu ya. Lihat informasi yang saya tebalkan di sini ya. Indikator soalnya disajikan teks deskripsi, peserta mampu mengidentifikasi jenis teks. Kan tadi kan ini kan IPK-nya adalah menguraikan informasi. Ya, anak diminta untuk mengidentifikasi informasi kan di sini ya, untuk mencari informasi. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan jenis teks dan juga kaidah kebahasaan, kan tidak ada hubungannya. Maka jangan membuat soal yang di luar materi ya, jangan membuat soal di luar konteksnya gitu, jangan di luar KD-nya karena nggak nyambung, anak nggak diajari jenis teksnya, anak nggak diajari kaidah kebahasaannya. Kenapa membuat pertanyaan seperti itu? Nah, ini nanti harus Anda lihat lagi ya indikator Anda. Nah, baiknya bagaimana ini ya? Yang pertama itu dicek materi di silabus. Kalau misalnya Anda bingung, Bu, saya tuh nggak tahu ya materinya itu udah bener atau belum. Ya udah, buka aja silabus ya, jangan ragu. Kemudian atau kalau nggak punya silabus, coba buka buku teksnya. Ya, Anda dapatnya kelas berapa gitu. Maka tidak keluar dari konteks gitu. Kemudian ini yang harus Anda garis bawahi ya. Tidak perlu memaksakan membuat banyak variasi soal. Ya, tidak perlu memaksakan. Bu Nena kan mintanya kemarin 10, Bu. Ini kalau misalnya satu indikatornya bisa cuma jadi satu IPK cuma jadi satu indikator, nanti saya soalnya kurang dong gitu ya. Jadi tidak perlu memaksakan membuat banyak variasi soal ya. Jadi sebuah indikator soal itu bisa dibuat menjadi lebih dari satu soal gitu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat stimulus soal yang berbeda. Ini ya. Tadi misalnya dengan contohnya dengan indikator soal yang tadi ya, kan diminta untuk menemukan informasi, ya kan? Satu indikator soal itu tidak masalah, nanti Anda buat menjadi 3 atau 4 soal itu juga boleh. Ya, caranya bagaimana? Dengan variasi stimulus saja, ya. Jadi misalnya kalau informasinya beda, pasti kan nanti jawabannya juga beda. Ya tidak? Walaupun pertanyaannya sama-sama menemukan informasi dari kutipan teksnya, gitu. Otomatis kan soalnya berbeda, tidak mungkin soalnya sama gitu loh ya. Jadi ini tidak perlu memaksakan membuat banyak variasi soal ya, karena satu indikator soal itu bisa Anda buat menjadi beberapa buah soal begitu. Ya tadi ya, caranya dengan memvariasikan stimulus. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan umum dan itu hampir terjadi di setiap pekerjaan ya. Artinya setiap pekerjaan itu pasti ada kesalahannya, minimal satu kesalahan seperti itu. Oh iya, sebelum ke ini ya, apa yang harus dilakukan, ini ya, ada juga teman Anda di rombel itu yang salah mengunggah tugas juga. Nanti saya sudah mencoba untuk memberikan komentar ya di Elena, tapi saya tidak tahu tersimpan atau tidak, karena tidak ada pilihan simpan atau tidaknya gitu ya. Nanti coba Anda cek lagi soal yang tugas yang Anda unggah itu sudah betul atau belum gitu. Nah ini, identifikasi tugas Anda. Apa yang harus dilakukan ya sebelum revisi ini Anda harus melakukan identifikasi tugas Anda dulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi yang pertama, adik Anda itu menurut kemampuan apa? C1 sampai dengan C6 diukur dulu ya. Kemudian materi apa saja yang harus dikuasai anak untuk menuntaskan karya tersebut. Ini harus Anda data dulu, Anda analisis, Anda data dulu ya, Anda temukan dulu. Kemudian apakah indikator soal Anda itu sudah sesuai dengan level kognitif soal HOTS gitu ya. Dilihat indikator soalnya yang sudah Anda kerjakan itu sudah sesuai dengan HOTS atau belum ya. Kalau masih yang sifatnya teori-teori tadi berarti harus dihapus begitu, oke. Kemudian apakah jumlah kriteria soal sudah memenuhi ya 10 VG dan 1 uraian, nanti coba Anda lihat lagi. Kemudian langkah revisinya adalah yang pertama, analisis ketuntasan KD Anda ya. Jika kesulitan, bisa dibantu dengan membuka silabus atau buku teks. Gitu. Kemudian, tuntaskan dan rinci IPK sesuai dengan ketuntasan serta kedalaman materi. Ini ya.
kata kerja operasionalnya yang sesuai, yaitu yang bisa diukur. Kemudian rinci materi sesuai dengan IPK-nya. Jadi materinya itu harus disesuaikan, harus dirinci ya tadi. Kalau memang indikator pembelajarannya itu kemampuan atau berisi langkah ya, berarti materinya itu ya langkah juga begitu. Kemudian indikator soal itu dibuatnya C, A, B, D. Ada condition, kemudian audience, behavior, dan degree-nya. Biasanya yang kelupaan itu degree-nya ya. Degree-nya biasanya ini, beberapa mahasiswa itu ada yang belum ada degree-nya. Nanti coba dicek lagi. Sesuaikan dengan level kognitif HOT. Jangan memaksakan jumlah soal dengan soal level rendah. Ya, jangan dipaksakan. Pokoknya yang dibuat, Bu, lah kalau misalnya IPK saya itu C1 atau C2 bagaimana? Ya jangan dibuat soal. Yang dibuat soal yang bisa hot saja gitu. Ya. Kalau misalnya C1-nya itu misalnya cakupan materinya pengertian, ciri, seperti itu ya yang seperti itu tidak usah dibuat soal. Ya. Kecuali kalau ini ya karakteristik atau ciri bahasa. Kalau ciri bahasa kan masih bisa dibuat soal, tapi kalau ciri umum kemudian pengertian seperti itu kan itu tidak bisa dibuat soal level hot ya. Jadi kalau yang seperti itu ya tidak usah dipaksakan untuk dibuat soal gitu. Cari IPK yang lain. Jadi yang dibuat indikator soal adalah IPK yang memang bisa dibuat soal hot seperti itu. Kemudian sesuaikan nomor soal dan jenis soal. Tadi ya 10 PG 1 uraian. Lalu silahkan unggah kembali di Elena. Ya, tugas Anda yang kemarin kan sudah saya unduh. Semuanya sudah saya unduh. Nah, nanti kalau mau dihapus ya silahkan. Kalau mau mengunggah dua tugas juga tidak apa-apa. Yang penting nanti yang revisi itu diawali kata revisi, baru tugas 4 seperti itu. Ya, jadi kata revisi itu diletakkan di awal. Jadi saya tahu bahwa oh ini yang file yang revisi seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Silahkan nanti direvisi terlebih dahulu. Kalau misalnya Anda kesulitan dalam revisi, boleh dikonsultasikan pada saya ya, boleh ditanyakan pada saya atau Pak Wagiran. Intinya kami sangat terbuka ya ketika Anda konsultasi. Yang penting disertai data. Nanti disampaikan kesulitannya di mana, bisa tangkapan layarnya atau dikopikan atau menggunakan video juga tidak masalah. Nanti yang penting jelas seperti itu maksudnya ditanyakan ya. Baik, begitu. Terima kasih. Demikian review tugas dari saya. Semoga bisa membantu Anda untuk merevisi tugas Anda. Ya, jadi revisi dulu tugas ini yang keempat dulu direvisi dulu, baru Anda boleh mengerjakan tugas 5. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.